Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Usalli wa usallimu ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأجر ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي يوم القيامة حق فما لم يؤمن بها لم يكن من أهلها والله أعلم بالصواب. Pada waktu pemindah acara yang sama-sama kita hormati, bila khusus para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para asatiz, bila khusus Syekhuna Mukarram Ad-da'i ilallah Al-mujahid fi sabilillah Bapak Kiai Haji Wahyudin, atau lebih dikenal di dunia dakwah Kiai Unyil. Mata'alallah betul hayati. Amin. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, panjang umur, murah rezeki, dan segera nambah istri. Bila khusus saya punya orang tua yang luar biasa, Abah Haji Arifin beserta Umi Hajjah Nur Harimah. Yang mana? Umi Nur Harimah yang mana? Atau di sini ada yang namanya Rika? Mana Rika? Ani, ada Ani. Mana Ani? Yang jelas ini semua adalah calon-calon penghuni surga yang duduk di sini semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Kita sama-sama mengharapkan surganya Allah, dan kita sama-sama ingin berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Walaupun sok sanajan kita gak pernah memandang wajah beliau,
Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, kita belum pernah mencium tangan beliau, bahkan kita belum pernah mendengar suara beliau. Tapi setiap sholat kita sebut nama beliau, setiap saat, setiap ada acara, pasti di situ ada nama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah jauh datang. Bagaimana aku mengakannya? Baik, kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil, bersolawat kepada Nabi sebagai rasa cinta kita. Kita sampaikan salam cinta kepada beliau. Siap? Siap? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semua Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi balighul wasila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khassahu bil fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka sayyidal anbiya. Insyaallah ini tempat guys akan jadi saksi di hadapan Allah. Terima kasih kepada teknisi sound system Azim
Mudah-mudahan beliau masuk surga. Wah, ini salam-salam. Apa kabar semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Itu yang harapkan. Aku nggak mau kamu sakit, karena sakit itu nggak enak. Betul? Hari ini, malam yang luar biasa. Saya bisa silaturahim dengan para guru, dengan abah, dengan semua. Kaget aja. Dalam rangka silaturahim juga itu judulnya Majelis Ta'lim An-Nur Asy-Syafa'ah bersama Bumi Ustazah Nur Halimah yang berceramah aing mana betul aing. Oh yang ini Tabligh Akbar Majelis Ta'lim An-Nur Asy-Syafa'ah yang dimuliakan oleh Kiai Haji Raden Hilman Mubarak atau Roma Muda memperingati tahun baru Islam dan santunan anak yatim luar biasa dengan Qori Ustadz Badru dan Hadroh Nurul Mu'awana. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Tepuk tangan saya juga ada Kiai Tampan, Kiai Wahyudin, Kiai Unyil. Sayang sekali, harusnya beliau gelarnya Kiai Arjuna Muda. Ganteng sih, cuma ya nggak apa-apa, yang penting laku. Ya beliau ini mau balik luar biasa sampai akhirat nyampe. Masya Allah, alhamdulillah. Ciapus, Panongan, Tangerang, Banten. Mama. Kalau dipanggil sama Kiai jawabnya begini, iya gitu. Bisa? Mama. Mama bahagia nggak bisa hadir di sini? Dalam kitab Targhibul Qawl, man nadhara ila wajhil alim nadratan dakhala al-jannah. Siapa orang memandang wajah ulama, memandang wajah guru, memandang wajah kiai, nadratan dengan hati bahagia, dakhala al-jannah, silahkan Anda masuk ke surga. Karena kita butuh dengan ilmunya para alim ulama, betul? Coba jawab, butuh ku kiai? Butuh ku kiai? Tengah penting ilmu edan kesurupan sahari teh. Oke. Tengah penting ilmu ngalahirkan bebijil-bijil teh keluar sahari teh. Bidan betul. Bang pisan kiai mah aya pekat lorok. Kalau bidan sudah tidak sanggup baru nih kiai, karena kiai punya doa. Kiai punya doa. Al ulama warasatul, ulama itu pewaris para. Coba saya mau tanya, yang hadir malam ini pernah ketemu sama Rasulullah? Pernah ketemu sama Sayyidina Abu Bakar? Pernah ketemu sama Sayyidina Umar? Atau yang abad ke-20 pernah ketemu sama Imam Syafi'i? Pernah ketemu sama Imam Ghazali? Kita belum pernah ketemu dengan mereka semua, betul? Tapi dengan memandang wajah-wajah ulama, guru-guru kita yang hadir malam ini, dengan mencium tangan para ulama, itu sama dengan mencium tangan-tangannya guru-guru kita yang terdahulu. Alhamdulillah. Makanya kalau ketemu kiai tanya, mah, mama, mau panggil kiai tak?
Taros. Tak. Taros. Kiai gitu beas teh. Kiai hante. Kumaha gitu. Tapi sami abdi hante. Doa baik. Lagi kurang sehat. Tadi pagi ngisi acara kebablasan. Tadi pagi ngisi acara pembinaan manasik akbar 370 jamaah untuk keberangkatan 1 September. Doain ya biar sehat panjang umur. Jadi alhamdulillah dipercaya sama Allah magang travel bawa jamaah tiap tahun. Saya di situ gak bisnis dari Allah, cukup dengan ceramah seperti 10 juta guys, cukup. Saya gak bisnis, saya di situ dengan satu harapan agar tiap tahun bisa ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Hoyong kali itu hoyong, hoyong ziarah ke Rasul, nggak daftar, bisa malah tolong daftar dulu, daftarnya sama Rasulullah, daftarnya sama. Gimana acaranya? Sebelum tidur perbanyak membaca sholawat Ibrahimiyah. Hafal nggak sholawatnya? Hafal tuh? Anu Buddha berarti tilok sholat ya? Sebab kita sholawat ayatnya dina sholat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina bil alamin innaka hamidum. Eta teh namina sholawat Ibrahimiyah. Baca sing loba sing seueur di mana bade molor ketika mau tidur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala terus. Selesai baca sholawat itu tambah pahala biar banyak dengan memandang wajah suami tercinta. Nah, dia punya suami janda cicing. Yang punya suami nanti malam sebelum tidur baca sholawat, baca sholawat. Nah, sebanyak-banyak. Selesai itu kemudian memandang wajah penuh jin. Ya Allah. Suami lagi tidur, kata mama, cek ma, cek ma ya, cek ma. Suami lagi ya. Dulu kau sangat tampan saya. Kenapa malam ini kau seperti lagi nanggung? Tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Pahit ini. Bagaimanapun itu adalah suami kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, dan surga ibu di bawah telapak kaki suami. Mending harga beras naik, milu naik dulu. Jangan, karena suami adalah pintu surga. Hati-hati, mama rajin sholat, rajin puasa, sedekah, unggal poe, tapi bibirmu tidak dijaga, lidahmu sering menyakiti hati suami. Allah haramkan surga untuk istri seperti itu. Na'udzubillah ini. Nyah kesalaki, nyah kesalaki. Jadi harus ingat dulu dong. Jadi kata ibu tuh begini, kata sama suami ngomong, ayah bahagiamu bahagiaku, deritamu deritamu juga. Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau menang, aku pun menang.
Oh jamaah अपने निगाहों में दिल चुराओ में semua nyanyi mah wajib bisa, nyanyi mah wajib, yang wajib harus bisa itu adalah beribadah, tata cara ibadah, cek kan tata cara ibadah itu wajib kudu. Makanya ada guru kita Kiai Wunyi, ada guru-guru kita yang lain, ikuti kajian-kajiannya. Ada Umi Ustazah Nur Halimah, ikuti setiap pengajiannya, ajak anak, ajak saudara, bisi ka guru Amran, bisi ka guru betah mau disuka bumi, tak ngomong gitu beda. Mun ka ustazah mah pupus, mun ka untuk maling ayam, orang datang di Allah bakal balik ke Gusti pengarsa hontor kan punten ayahan cek udah nanti kalau akori baru dikasih oke saya oke sudah kesukaan ngopi guys ngopi. Jadi semua kita ini tidak akan abadi, hidup di dunia walila. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, mana Pak RT? Bapak RW, Pak Lurah, keluar di sini. Mana? Wah, banget kan? Cakap kaji tak? Harus banget. Simpannya umur, berapa? Aku mau piru. Pak Kiai. Tolong. Tadi wis ngomong. Bus. Nanti kalau dengar kabar Kiai Unyil, AA Roma Muda, wafat, kirim Fatihah 1 kali agar kami wafat husnul khotimah. Jawabnya insya Allah. Bukan Kiai mau amin. Makanya budak pesantren di santri Muhammadah ya, calon-calon ulama, berbahagialah orang tua yang punya anak di pondok pesantren. Berbahagialah orang tua yang punya anak jadi barok. Moga anak jadi santri mah. Tuh anaknya Abah Arifin sebagai ilham. Abah Arifin yang tadi berangkat kerja si Arifin mondoknya di As-Sa'adah. Ternyata karena basicnya santri sekarang kerjanya di Tunggal. Hah? Oh Gajah Tunggal, Gajah Hiji di Gajah Tunggal. Coba tawak. Beliau sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kabel. Udah bias. Udah sayang, nggak apa-apa sayang. Sayang tuh, hey, cantik deh. Mudah-mudahan sehat ya sayang. Dia ini juga Masya Allah, Subhanallah. Berbahagialah kita yang punya anak jadi
berkah Umi boga anak jadi santri mana tuh mantap boga menantu ka santri mah barok nyentuh koret tinggal ngerukiah bener tak haji pamajikan cerewet wanita hari ini tidak mempan dirukiah tapi dirupiah. Kamu pikir rumah tangga cukup dengan cinta? Mama jawab, apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Oh, apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Rumah tangga ini butuh doa goblok kita buru nanti duit banyak nih diakan sih bawa duit anu halal barokah sih bisa ke Mekah tawaf keliling Ka'bah sa'i Safa dan Marwah dapat gelar haji umroh makbul mabrurah mati husnul nandai hidup kurang di dunia sementara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنتم في بروج مشيدة Sadaqallahul adzim. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Najan urang nyumput dina benteng anu perkasa, najan urang nyumput dina jero sagara, tetap urang bakal balik ke Allah Subhanahu wa taala. Makana urang gadua aminan sing kencang. Nu tilok salat sing daek salat. Nu tilok salat sing daek salat. Nu tilok ngaji sing daek ngaji. Nu tara ka masjid sing daek ka masjid. Lamun aya jelema imahna deukeut mas. Tapi tara ka mas. Tara ngaji ka mas. Tara ngariung di mas. Di mana maot teu kudu disolatan di masjid. Oh, ditol. Mana bae terhirup tara ka mas. Tara ngariung di mas. Geus paeh digogotong ka jero. Bari pangheureup na. Minggu lagi makan. Jadi imam goblok beneran aja sih. Dan begitulah kehidupan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Wahai saudaraku, aku akan sering mengingatkan saja abdi malain kiai, lain membalik ke diajar cara mahal itu bisa. Nah, itu pakai kadir bayar. Dan guru nama malam ayeuna nanti kagarut ngan ngondang we. Arek naon aing tadi? Mending ka dieu mah loba dulu sekali itu kasih buka ini. Aing geus loba. Alhamdulillah menang ceramah di 2 lantai. Mobil opat pemajikan. Karatilu. Nah, pemajikan hiji geus goblok. Tilu, kiai mah opat geus goblok. Opat teh opat menuju apa-apanya. Ya rek harus ya kayak mama ya. Jawab ku iman pangku nafsu. Dan dia menang ke. Jawablah ku iman ulah ku nafsu. Jawabnya ku menang. Ku iman menang enggak? Menang ngan teu sakur lalaki menang gitu. Ada 4 golongan yang boleh menikah lagi. 1 sultan. Dari mulai presiden sampai lurah menang tak? RT kurang. Bapak kejadian. Garanti diri kembali. Luka 2 sugih, wong sugih, orang kaya, banyak karena rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Betul? Sultan Babeb Rokat tidur menang nyandung kiai.
Kau nabi kiai nu nyandung seno hari itu main muka opat kemana nyandung mau edan dia mengharahan ke sugi ke sultan kiai itu nyandung nekat begitu karena anak di mana-mana istri teka pasihan nafkah teka pasihan ajis jadi pahala jadi ibadah salah jadi pahala jadi dosa maka daripada jadi dosa lebih baik satu. Setuju? Biji gede mal saya biji baik yang penting dia bahagia. Betul? Ingatlah wahai para suami, kita bisa sukses seperti sekarang, punya rumah, punya mobil, bisa umroh, pergi haji, beli tempat, beli hibah, itu ada doa istri kita di rumah. Betul begitu? Ada doa seorang istri. Islam benar Islam. Benar. Doa seorang itu ngomong mana? Doa istri itu luar biasa, Pak. Makanya bapak-bapak, abdi bade nitip, hapunten lima sanes bade pagahan kasepuh hapunten, ampun paharun. Ieu mah ngawartosan bae ka calung ka lalaki deh. Cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Betul? Karena dibalik lawehnya awewe itu ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu mahal, butuh mod. Setuju? Tahlil. La ilaha. Wal sami istri anu nganggo MS Glow jeung make pipa. Wal sami wal yang pakai MS Glow anu harga 5 juta. Gorowi. Dengan yang pakai pipa 1.200. Murah. Dicium ke usaha kita bersihin. Cantik perlu nggak? Dandan, seksi, glowing, tapi ada yang lebih perlu. Saya berendar selama bapak. Abah hapunten. Berendar abah. Mending istri gelis tapi kurang ajar. Apa mending istri genel tapi soleha? Genel apa? Mending mana ya? Oh bingung aja. Oh itu tadi saya tahunya. Kembali genel kopi asal soleh. Yang nawan gelis sekali nggak jadi ikan bayi hati kan bagus namanya gelisnya. Setiap perhiasan dunia hanya istri perhiasan hanya istri yang punya cinta yang akan tetap dari hidup bahkan sampai hidup lagi. Amin ya Rabbal. Istri solehah maka bukan saja menemani di dunia, tapi dia akan menemani sampai surga. Tanya Mama, itu sangkanya orang itu Masya Allah garis suara Mama, Masya Allah ya main atau tinggal di usia anak 50 ke 20
abdi gaduh ibu istri usiana ayeuna 58 tahun. Aya teu 58 tahun. Eta usia 60, 58, eta usia indung abdi eta 50, tapi pas da aya pas fokus mah 2004 saya ditinggal wafat oleh ibu dan tercinta. Mohon doanya biar beliau masuk surga. Kalengitan menjadi bapak sedih, ditinggal wafat ke bapak sedih, tapi aku sudah tahu sedihnya. Bisa tahu, tapi aku dengar lagi itu Allah. Sampai hari ini saya tidak bisa lupa. Makanya berbahagialah yang masih punya seorang ibu. Ibu adalah kerabat untuk hidup kita. Doa ibu itu lebih hebat daripada doa 1000 waliullah. Mama zarah ke Banten, zarah ke Jawa, bahkan bolak-balik zarah ke Madinah, ke makamnya Nabi Muhammad. Tapi menyakiti hati seorang ibu, ngantep menjadi indung doa yang di bumi, maka percuma jarah aprak-aprakan ke Madinah. Satu doa seorang ibu lebih hebat ketimbang doa 1000 wali Allah. Tuh, makanan muliakan menjadi indung tubuh rahayu bapak tanggal kemarin mah ke di Cilegon nah itu jawabnya indung tubuh rahayu bapak tanggal kalapa di mana keliti tanggal kalapa ulah munjung ke gunung ulah hujan ke sagara bera punjung menjadiin bera puja menjadi lamun anjeun hayang hirup bahagia. Dan orang lain bijil tina termos, orang lain bijil tina sound system, orang bijil tina rahim menjadi indung. Maka masya Allah, kalau di sini ada anak yang durhaka kepada ibunya, semoga pulang dari sini menjadi soleh. Balik dia sampeurkeun ibu urang, gabung simpani, ma. Terima kasih atas dukungannya. Balik dia sampurkan jadiin maju gabruk sih gabruk apa rangkul tang tok ma boga ditis eta menjadi kapok genindung kada tangan anak ujung-ujungnya sok pinjem mayar apa? Tapi itu mari apa ya? Masya Allah. Makanya Allah dugikan ngalehan ku anjeun. Kumaha cen Allah? Ridallah fi ridal wa sakhtullah fi sakhtin. Ridhoku tergantung ridho kedua orang tuamu. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, bil khusus keluarga besar Abah Arifin dan Umi Nur Halimah di sini. Kata batuk yang sudah memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan jompo. Tadi sudah santunannya. Yatimnya tadi banyak nggak? Banyak. Untuk anak-anakku yatim yang sudah tidak punya ayah, semoga bapakmu hari ini sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Dengan berkah memiliki anak yang soleh. Cintailah anak yatim, karena Nabi Muhammad dilahirkan sudah dalam keadaan yatim. Nabi bersabda, ana wa kafirul yatim fil jannah. Aku dan anak yatim di surga bagaikan telunjuk dan jari tengah. Telunjuk dan jari tengah jauh apa cakap? Deket. Nah, perumpamaan orang yang mencintai anak yatim, perumpamaan orang yang menyantuni anak yatim, kata Nabi, nanti di surga sama bagaikan telunjuk dan jari tengah.
Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi donatur untuk bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Insya yatim piatu mana nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Wahai para seorang nabi wahai para coba ulurkan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Semua lain amin. Lain apa jawabnya kia la 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 la. Bisa kan? Apa habutannya banyak? Malam itu cukup. Papa siap. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia mendustakan agama bila pada mereka engkau sia-sia. Oke, tepuk tangan untuk mama semuanya. Saya percaya kalau sama mama karena mereka terbiasa main band kempret. Masih karena gitu. Kita beli. Nah, cara dulu. Masih dah. Zaman dulu kan waktu keletihnya kan abdi mah letih keula. Apa? Abdi letih. Oh, lain santrinya ada salah. Canaya curawis muncat, canaya hadroh dulu itu namanya mawalan, kosidah, kitimpling, band kepret, genjringan. Dulu itu namanya begitu. Lumayan mama, lagu yang populer, ya dana, bener kan? Mama maju. Lalu cek sonet, apa cek sonet? Ya kadal haram, memang kadal mahal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Muharram adalah tahun kebanggaan umat Islam. Alhamdulillah beberapa tahun ke sini mulai beberapa tahun ke sini Muharram mulai gebiar di mana-mana, betul? Pawai kemarin pawai obor ya? Wah mantap, haji luar. Walaupun ada sebagian umat Islam yang apa namanya Pak, yang kurang setuju lah. Dia bilang begini, apaan pawai obor?
bawa api kayak orang Majusi. Oh maaf, kita umat Islam turun ke jalan sambil bawa obor, itu bukan ngikutin orang Majusi yang nyembah api. Intinya supaya itu poek jalan, namun poek hulu batur ganti. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan yang begitu. Justru umat Islam kalau diam-diam saja, nanti kan agama lain bilang, mana umat Islam itu? Karena diturun maka jalan macet, jalan wow. Ternyata umat Islam masih peduli dengan agamanya. Ternyata umat Islam masih peduli dengan tahun baru Islamnya, tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kapan dimulai tahun baru Islam? Ini sejarah. Dimulainya tahun baru Islam ketika hijrahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini sejarah yang harus kita tahu. Karena waktu itu ketika Rasulullah akan berangkat ke mana? Akan berangkat ke Mekah atas perintah Allah, akan berangkat ke Madinah. Jadi ada yang bilang itu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah mungkin karena takut sama orang Quraisy. Maaf, Nabi bukan takut sama orang kafir, tidak. Ribuan kali perang Nabi selalu tampil paling depan. Satu semuanya jenderal panglima besar Islam yang selalu tampil memakai senjata Zulfikar adalah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan kali perang Nabi tidak pernah kalah, saudara. Hanya satu kali mengalami kekalahan umat Islam ketika waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud. Waktu perang itu umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa? Karena para sahabat tidak mendengarkan instruksi baginda Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ketika perang mereka saling tembak panah, kelihatan dari atas, wah orang Yahudi supaya apa dia? Kata Nabi, belum, masih ada orang Yahudi yang bersembunyi di lembah-lembah. Jangan dulu turun untuk mengambil harta rampasan. Kita nggak tahu, mungkin musuh masih ada. Para sahabat gak dengar, mereka terlalu sayang dengan harta rampasan. Kan dulu itu kalau selesai perang dapat apa? Harta rampasan, emas, uang, termasuk istri. Jadi perang zaman baheula mana? Perang zaman baheula melawan musuh ya. Dia istrinya dibawa sebagai tawanan dan tegak tebus menang di kau. Wah, murah kata. Makanya dulu istri-istri para sahabat jangan satu, ayo 5, ayo 7, 8, 15. Kok banyak amat? Karena waktu itu syariat nikah belum disempurna. Maaf, ibu tahu Nabi Sulaiman? Pernah dengar Nabi Sulaiman? Istrinya berapa? 1000. 1000. Kataku mah muka kolot. Aduh gitu. Pokoknya segitu weh. Ibu pernah dengar Nabi Daud alaihi salam berapa istrinya? Pokoknya lebih dari 1000, bukan apa? Termasuk baginda besar Muhammad. Istri beliau berapa dalam sejarah? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Wallahu a'lam bishawab. Kok banyak? Kenapa? Karena surah An-Nisa belum turun. Kalau turun, misalnya kenapa istri Nabi lebih dari 4? Karena surah An-Nisa ayat 3 belum. Kan surat Al-Quran itu turunnya bertahap sesuai dengan kebutuhan. Surah apa yang pertama diturunkan? Surah Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Itu surah yang pertama diturunkan sesuai
sesuai dengan kebutuhan Rasulullah, Allah menurunkan ayat al. Waktu Nabi nikah, An-Nisa belum turun. Selesai perang, baru turun. Kata Allah, gak boleh laki-laki nikah lebih dari 4. Gak boleh punya istri ribuan, gak boleh punya istri ratusan. Batasnya cuma 4. Itu pun kalau bisa adil, kalau tidak bisa cukup. Maka beruntung ibu yang hidup di zaman Nabi Muhammad sekarang. Beruntung mama sebagai umat Nabi Muhammad. Lamun mama jadi umat Nabi Sulaiman, jadi pemajikan keseparahan. Bisa jadi kan 567 bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu mengangkat derajat kaum wanita. Kalau ada yang bilang, wah Nabi Muhammad itu berisik, Nabi Muhammad istrinya banyak, siapa baca sejarah. Raja Jawa terakhir tuh Raja Kode. Raja Dangdut lagi. Raja Jawa. Salirnya 100. Oh, gitu. Maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau hari ini ada laki-laki yang punya istri 8, 9, 10, maka yang sah secara agama cuma 4. Di luar dari 4 semuanya adalah haram, tidak dibenarkan. Kembali ke hijrah Nabi Muhammad. Ketika Rasul akan hijrah dari kota Mekah ke kota eta penduduk kafir Quraisy, orang Yahudi rapat. Mama. Itu pemuda kafir Yahudi bagaimana cara menyingkirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Berbagai pendapat. Kalau nggak salah di daerah Darun Nadwa, di situ ada tempat berkumpulnya orang-orang kafir. Bagaimana pendapat kalian supaya Nabi Muhammad hilang? Satu pendapat mengatakan begini saja, kita pegat, kita cegat Rasul di jalan, kemudian kita bawa ke hutan, kita ikat di hutan, kita biarkan nanti satu garalat atau binatang buas memakan tubuhnya Nabi Muhammad. Kata yang lain, kurang masuk, karena mungkin saja para sahabatnya akan menolong beliau. Terus ada lagi, begini saja, saya bikin sayembara, ya, orang Yahudi ya siapa yang bisa membawa yang namanya Muhammad malam ini juga, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, akan saya hadiahkan 1000 ekor unta. Na'udzubillah. Akhirnya yang tidak berani jadi berani. Para pemuda Yahudi sudah bersiap untuk mengepung rumahnya Rasulullah malam itu juga. Kemudian Allah mengilhamkan kepada, memberikan tahu kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa malam ini pemuda kafir akan mengepung rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, malam ini juga kita akan berangkat ke Madinah. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah bisa besok? Tidak. Allah menyuruhnya malam ini juga. Silahkan kalian berangkat duluan, biar aku yang berangkat paling belakangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pemimpin yang luar, lamun zaman ayeuna begitu ngadenge imah lurah rek diserang. Imah lurah rek diserang. Lurah wayahna jagaan ayeuna tinggi ayeuna. Lurah tihura ini kan. Rasul mah enggak. Kata Rasul, silakan semua para sahabat bawa istrimu, bawa anakmu yang bisa, yang tidak bisa, serahkan sama Allah. Berarti sampai di sini jodohnya, kita nyari lagi di Madinah. Biarkan aku berangkat paling belakangan. Wahai Ali, kau temani malam ini. Hanya Sayyidina Ali yang diperintahkan untuk menemani Rasul. Kata Rasul begini, ya Ali, saya mau minta bantuan dari kamu. Rek minta tolong ke anjeun, kira-kira na anjeun belum anual. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau malam ini kau tidur di tempat tidurku, menggantikan posisiku, apa kau rela Ali? Karena taruhannya nyawa. Malam ini pemuda kafir Quraisy akan datang untuk membunuhku.
dan ketika engkau tidur di atas kasurku, jelas mereka akan menghajarmu. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, jangan kau pikirkan diriku, selamatkan engkau ya Rasulullah. Aku Ali bin Abi Thalib, demi Allah, jangankan cuma jasad, ruh ini aku relakan demi engkau wahai kekasihku. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rasul keluar dari rumah, Sayyidina Ali tidur menggantikan posisi baginda. Maka selimut Rasulullah yang warna hijau. Rasul keluar di rumah, ternyata di rumah sudah banyak para pemuda Yahudi yang menghunus pedang untuk membunuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca satu doa yang mana doa itu terdapat di dalam surah Yasin. Apa itu? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim fa'amshaynahum fahum. Nabi mengambil tanah dari dalam rumah karena kebetulan lantai rumahnya Rasulullah adalah tanah kering. Diambil, Nabi membaca nubudu anubi fahum la yusirun. Diaurkan ke Rasul kaskurlinat penjuru 4 rumah. Begitu Nabi keluar, eta si Yahudi kafir gak bisa melihat Rasulullah SAW. Nah dia nak jadi patung. Ya lumayan orang kenal. Begitu Rasul keluar, eta pemuda Yahudi kejalan di patung. Ini kau dia lamun urang apa di luar ayat musuh. Begitu dibacakan doa Nabi, wajahnya di baini aidihim sada, wa min khalfihim sada, pak sudah berlalu di situ. Begitu keluar dari patung, lagi rumah aku. Berarti, siap narik mayahan air. Tuhan masih gitu. Kata Nabi, wahai Jibril, kasihan mereka terlalu lama. Nanti kalau aku sudah keluar dari kota Mekah, jaga dekat ya Jibril. Gitu Rasulullah. Ini kalau undangannya itu nyanyi, nggak ada kita tanya dari, kalau tetangga kita julid nggak kurang, panasan nggak kurang, nggak ada dari kurang cuma. Alhamdulillah. Bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Begitu keluar Rasul, para pemuda jadi patung, Rasul keluar dari kota Mekah, maka si pemuda masuk ke dalam rumah, siap menghunuskan pedang. Namanya Sayyidina Ali. Maaf, Sayyidina Ali itu kan diberikan kelebihan oleh Allah. Dia punya tenaga yang mampu menjadikan gedung menjadi hancur oleh tangannya Sayyidina Ali. Berantakan pemuda kafir di Sayyidina Ali. Ada Ali bin Abi Thalib, kaget kamu hebat. Makanya Rasul pernah bersabda, ada Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Berarti Ali saking luar biasa. Makanya pedang kesayangan Rasulullah yang namanya pedang Rasul namanya Zulfikar dipasihkan anak saneska Abu Bakar, saneska Utsman bin Affan, dipasihkan Rasul ke Sayyidina Ali bin Abi Zulfikar. Orang memanggilku Zulfikar, itulah namaku. Sebagai pendai ku tempuh hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang sedih. Semua mama gitu bah, dibareng ngaji karya bah, dibareng bernyanyi. Ya udah nggak apa-apa, yang penting mama bahagia. Bahagiamu bahagiaku. Masih sehat mahnya, singa baru, duit, singa baru. Itu riwayat hijrahnya baginda Muhammad SAW. Nabi hijrah dari Mekah ke kota. Di Mekah itu 10 tahun. Di Mekah 10, di Madinah 13, 10 yang 17, 20, dalam jangka 23
beliau mampu membuat dunia menjadi terang benderang, membuat dunia menjadi rahmatan lil alamin hanya dalam waktu 23 tahun. Itu kalau dibandingkan dengan para nabi yang lain, maaf, Nabi Nuh dikasih umur berapa tahun, Pak? 1000 tahun. Nabi Nuh hanya bisa mengimankan 40 orang saja, maaf. Tapi Nabi Muhammad 23 tahun beliau mampu membawa dunia minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Alhamdulillah. Kemudian Nabi waktu di Mekah ke Madinah naik kendaraan lain Pajero caraya harita, lain Fortuner caraya harita. Nabi pakai unta warna putih, unta termahal waktu itu. Berarti lamun aya nama Pajero Sport atau Alphard lah lamun aya nama. Waktu itu Nabi pakai unta warna. Kemudian Nabi bilang, saya akan berhenti apabila unta ini berhenti, dan di situ saya akan membangun masjid. Maka unta berhenti. Nabi membangun masjid pertama di dunia yang diberi nama Masjid Quba di Madinah. Masjid Quba. Maka nanti kalau ke Madinah, ziarah ke masjid. Itu masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Quba. Sing bisa jarah kama Rasulullah. Banyak mawat sing bisa baca sholawat pada makam Rasulullah. Banyak mawat sing bisa mencium Hajar Aswad. Banyak mawat sing bisa nuntut induk Bapak Zarah kama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu hadirin, jadi Muharram itu kenapa disebut bulan Muharram? Karena pada bulan Muharram itu diharamkan terjadinya peperangan. Ratusan kali Nabi perang, tidak pernah kalah. Satu kali kekalahan yaitu waktu perang Uhud. Sehingga 70 orang umat Islam menjadi syuhada di Badar, di Jabal Uhud. Di antaranya pamannya Nabi Muhammad Sayyidina Hamzah meninggal waktu perang Uhud. Dan kan dari umroh, dari haji, ziarah ke makam Uhud. Di situ ada 70 syuhada yang meninggal dunia di saat peperangan. Dan perang terhebat zaman Nabi adalah perang Badar. Di mana perang Badar itu pasukan umat Islam cuma 300 orang, sementara kafir 3.000 orang. Cek akal ke hati dalam mana? Betul. 3.000 lawan 300. Umat Islam 300, umat Yahudi kafir 3.000. Secara logika impossible, secara akal no. Tapi ketika Allah berkehendak, Allah turunkan ribuan malaikat membantu umat Islam waktu perang Badar. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Baca sholawat Badar, minta sama Allah pelantara sholawat kepada baginda Muhammad. Mah, 2 hari yang lalu sakit sampai harus istirahat total ke dokter.
Jangan dulu kecapean, apalagi makan yang manis-manis karena sudah manis. Harus istirahat karena radang tenggorokan. Saya kirim video ke beliau, Ji, sakit kumahanya, mudah-mudahan cabut. Tadi pagi saya sholat, yang baca tadi itu malah yakin sholat. Yakin mah. Baca sholawat sampai suara nangis. Pas sampai di sini sehat lah, alhamdulillah. Tinggal keringetnya aja tuh, mudah-mudahan besok pagi jadwal ceramah, sorenya ayah, malamnya harus ke Bandung, mama ke kudu milu jauh, doakan. Di mana tuh imah teh, bumi teh di Parung Kuda Sukabumi. Ayo orang Sukabumi tuh masuk ya, bener ya? Mana? Bang, Sukabumi bang, Sukabumi di mana? Buyuk kan? Yang mana? Udah bapak, berarti Surade, mana Surade? Hasil nikah orang dia? Waduh sih itu. Bapak, itu sangat orang Jampang kalau dari dia ya. Pak, orang Jampang ngomong gitu. Yeay, kemana? Orang Jampang begitu. Orang tuh deh. Oke, Pak, lamun ka Sukabumi mampir banyak. Nah, jeung guru tah mampir dari itu. Dan mereka ilah ulah kabeh hancur. Bisa kain sama mobil ya tuh kan itu. Ya, itu penting sehat ya. Mama tong pulang-pulang wae si loba duit. Tapi di Sukabumi di dia alhamdulillah. Tapi di Sukabumi, tapi di Tangerang, di Serang, di Banten. Ya seperti kamu menyalira, terus ada yang alhamdulillah. Atau di dia gak bisa derek, ini alhamdulillah. Di Serang, atau di Baraja, tadi diangkat di Baraja tadi. Itu baik adanya oke. Tadi berangkat di Baraja, di Soka, Selapaja. Terus video disukai acara di Sukabumi, alhamdulillah. Kiai garap deui ya ieu namanya. Corona nah, itu guruan tuh. Cakur deh mulut tanya. Namanya beber corona biasa. Pemajikan kayak gitu sama makhluk Allah sama. Butuhan. Wah tuh. Mau pemajikan dia ini. Jangan butuh. Bagus banyak. Atau modal. Makanya berudahan jadi pemajikan kiai mah. Baik dong. Hah? Oh, salah kirim ke mana? Kan baik-baik wae. Kapungkur nuju abdi nikah tahun 2010. Canain ngurung ceramah, Mbak. Canain ngurung cahaya lagi nya. Pada baru mawon. Oh, tahlil. Duit beak, beas beak. Ya Allah, kemana? Dari Acis. Innalillahi. Semangat aja. Sambil muter ngejo. Kan lumayan ada balik tahlil eta. Top ramen 2. Nih. Enggak tahu ya, kopi ABC plus tadi. Balik ka imah pemajikan di sare. Aku pandang wajah cantiknya. Sayang, maafkan aku yang belum bisa membuat kau bahagia. Tapi percayalah, satu saat kau akan menangis karena takut kehilanganku. Dan itu benar terjadi. Beres kurang dari cium istri pemajikan, haju ceramah, walaupun kaca. Tapi kau yang bisa ceramah. Karena anu ceramah ya adik-adik ya bang santri. Kalau kamu suka ceramah, berlatih di depan kaca. Kaca gede. Tengah penting jam 11 saudara-saudara. Ini toh hanya berkeun. Cuma toh tak boleh aja. Hanya bisa kaedan begitu. Jadi jangan
lihat hasil, lihatnya pros. Guru urang Kiai Unyil ujung-ujung pintar ceramah, ya, ujung-ujung boga santri, ujung-ujung lampu ceramah kemana-mana. Semuanya ada pros. Roma muda ujung-ujung terkenal. Bunuh gue 2 tahun bunuh banget. Ya kepercayaan matang pokoknya. Bahkan nempuh celana jero teh trauma. Rapat. Kalah. Pokoknya santri mah ngalaman beda. Dia balik mandi. Oh gitu. Sini saya kesini. Dia balik mandi eta celana jero siapa? Rapat. Jerit. Dia balik mandi. Aku menjerit menatap padamu bunuh. Oh aing nahan ribut. Allah makanya di hari kita kapok hayang pakai celana jero. Benar kene ieu tiis. Bukan. Bukan kiai mah sambil fitnah, kiai mah tidak supplier. Oh benar. Kiai mah sama anak benar. Atuh rek bawa anak mah hayang tinggal kieu. Berkah. Makanya anak pesantren tuh pemberian urang teu bisa ngaji atuh anak masih jadi kiai. Pemberian urang teu boga ilmu atuh anak masih boga ilmu. Mama mun boga anak pilu kabeh bisa ngaos Al-Qur'an seneng teu? Allahu Akbar. Rupang gedena lalaki gawena di Gajah Tunggal. Gede gajina ge 7 juta sebulan. Tapi baliknya baheula ka pondok ka pesantren berarti bisa kan? Minimal lamun disupake tukang haji Arifin mah bisa. Eta anaknya pasti maca Qur'an, pasti ngadoa, sabab pernah masan, apa gitu benar? Benar tuh? Muka dua jadi bidang, mana apa dua-duanya? Jadi bidang. Basukan. Kalau sepatunya nyonya usutik, akhirnya tuh kurang naon jos di jos. Bukan tilu tak kena terakhir yo, jadi kiai yo, amin. Jadi mubalik, jadi tukang ceramah. Akan tiba saatnya ketika Kang Haji sakarat, Umi Nur Halimah sakarat, kemudian anak mutilu kabeh nu bisa baca Quran daratan, numpang beli lalaki, nu jadi awe nu kawawe, nu katilu lalaki kabeh, nu gawe di Tunggal Daya datang ke Gajah Tunggal, datang bawa pistol. Saudara-saudara, apa kurang bersakarat? Saya perintahkan semua baca Quran. Betul lagi padahal hidup. Ngaji menjadi bidang sarua, menjadi kiai. Abah mah tuturkeun abdi. Tuturkeun abdi. Tuturkeun abdi. Kepancan beres ini panahan jeuh. Kamana ih? Oh, eta aya ka mana? Tahlil la ilaha illallah Muhammadur salawat dari video ieu letah tong dipake ngomongkeun batur. Ieu letah tong dipake panas ku miring. Batur tatangga militer mos. Kurang seneng bola. Tetangga beli motor, manehna anu ngebunuh. Daripada kitu teh manfaatna, kumaha kurang keur ngomongkeun batur dicabut nyawa ku Allah. Bagaimana kalau malam ini malam terakhir kita bisa memandang anak-anak kita? Bayangkan kalau malam ini malam terakhir kita bisa hadir di majelis ilmu. Bagaimana kalau besok kita sudah diangkat oleh tetangga, diasupkeun kana liang? Tak sing eling kana liang. Si eling kana
Urang lahir ke dunia hakikat izin Allah syariat bijil tina iya. Ayeuna neangan duit poho waktu bahkan belaan ninggalkeun salat ngabelaan beak masa aktif diasupkeun ku iya diasupkeun kana jero jadi intina hirup urang dengekeun dari liang untuk menuju hidup jolok ini balik cara ditanya aku salahnya nanti mau naon tadi si galing karena liangku nu kasep jadi bangke nu gelis maka yang kaya jangan som homo untuk gablek nu kasep tegudu som homo nu gendut nu gelis tegudu som homo nu gesem badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dikubur dipendam coba sawakan sini dipendam siap secepatnya jasa karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna benar tak? Berhirup mah kok malam kurang ke suk kok baru lu tuh wau kita kuduhur benar tak? Hari akan mau jauh Haji Arifin ya itu kan uat uat gimana sih? Depan bapaknya muka bapak tah bapaknya bapaknya takdir bapaknya Haji Arifin bapaknya jadi uat lalu orang suke kawan aku lu lalu orang belangsa malah dulu kita aku benar gitu hari lain Haji Arifin hari ka ustadzunya dulu puasa makanya doakan ya para kiai guru orang kemudian si Burhar kalau Burhar makanya nanya pasantren kudu gagah kiai nama foto kudu gagah nyari aing baheula berjaman ceramah dengan motor kita Haji motor legenda pengalaman enggak? Pengalaman? Soalnya sih gue motor legenda 2 anu lampu modal sebelah begitu lebih ke lokasi kita kurang ajar nah kita tukang parkir ceknya anak Irfan tukang parkir dinya kita dan kiai ya tukang kiai pak kiai mah wah menyaki bawa motor itu bisa ikut bawa itu kiai zaman mah berbaga bilang gaji mau pajio yo kena sorolo yo kena dari mau pajio kepikir jumpangan bulan balik tapi proses alhamdulillah akhirnya ya di orang deket jago boga dunia mah alhamdulillah makanya selalu guru ya barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia kan melayaninya namun siapa dunia tujuannya capek lemburan budak-budak dur menikah dunia budak-budak budak-budak itu ya kapan suki hayang sholatna kadul sindai mama budak dibeting nah kosong
sholat ki. Oh. Aju beres ki. Itu cebok bola. Beda cebok lalaki jeung lalaki mah tara pusing. Beres ki tolongkeun hulu. Aju disintrek. Lalaki mah nya naleutik hulu lalaki mah. Badur. Tekaop nu lembut. Mah, jangan lagi lamun cebok pisang cai sakieu cukup. Jangan lagi cukup. Lebih dari cukup. Pemajatan. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar kita pikir, oh cari menang lalaki kisang ku daun. Mun Allah cari lalaki mah bisa isang muda asal daun pulus. Ada bareng. Cok awewe pisang mah hijai sakieu. Sakumaha? Seber. Sabab awewe alai disin ditabok. Wah, ngada-ngada. Lain ngada-ngada kan aku buka pemajikan awal. Eta pameueuh cara mah nya ayeuna lamun di jam 1 ya beres dahar bisa. Sugan. Lain dari sugan dahar teh sabaraha was-was. Sabaraha bahanan balik. Terus ya kan harus saling mengingatkan supaya tidak pohon. Ketemu balik cara banyak. Di sini kan bangun. Amin. Di sini bangun. Ya pulang. Ya sayang kenapa? Antar dong ke kamar mandi. Atut. Ya udah ayo. Takut. Gini diaturnya. Abi mati. Makanya rendok. Dengerin baik di luar. Hari mama lamun ka kamar mandi sok diantar tuh abah sok. Oh, lagi biadab. Antar tuh. Sok diantar abi mah bah, dengekeun di luar. Wes. Kieu. Teu cara kudu hayang nanya. Sungguh mati. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling. Coba. Siap. Siap. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sebagai takbiran. Harus caranya. Bagian korban keluar. Oke. Dia seorang lagi. Gaplok. Ya kalau sekali gigi 10 kali nyapok. Sampai sapunting 5 kali gigi. 5 kali 10 pantas jadi. Wios, lu penting bersih. Kalau berkah di mana? Hari ini sangat bersih dan berkah. Gitu. Kudu ingat hoyong. Abong-abong speot. Abong-abong pamajikan suarau. Lalai. Tengah puting pemajikan hayang diantar ke kamar mandi.
Kebajikan Aki antar kami kali itu KWC atau kami sio di luar hujan terus lagi siapa yang sorangan kali itu sorangan aing atau kan sio di dapur dekat halu berkudu kaluan sesio pemajikan yang lo satu awas ya menghayang wow jadi pemajikan akan dapur di dekat halu beres di Panjusa jadi ada kompan ada kompanan daripada air bisa ternyata bensin dipakai guys beres tangan atur retem jok istri kaki di pembukaan kami kunau nam sih atur hilang juga mau mungkin berkeherakan aku coba ada marah pangsi terang ganti ayo kalau kan tuh bukan HP Android nu aya baterai di senterna di tangan aku korek aduh bulu sampai gitu makanya bulunya kata majik kapunggol ke pacaran ke bobogohan kumaha cuma sayangku di dunia cuma cintaku di dunia tanpa kamu apa ku rasa dunia tanpa sunyi ku rasa dunia tiada kau naik badak naik tuh kebukaan mah yang gitu wani bener tuh malam minggu apel subuhan rumus sendok melepak betul begitu di sini jalan hari minggu di sawah norodot pemancing awena kerbobogohan namun bang awen kata lampu diturun apa diturunkan kerbobogohan sini sayang tanya sini aku gak rela kau jatuh justru lalu saya kau jatuh di hati so bukan genep bukan anak genep delapan jadi kaundangan udah delapan biru kawe udah nanti ulah apa nanti tunggu kemana gitu kan diburi dorot buk lagu diturunkan dicarikan balik sama kita beri molotov dulu sekali biru makanya yuk kurang turutan keluarga Nabi Muhammad ibu yang punya HP Android ya yang kayak begini ini yang ada 12 juta yang punya HP Android coba di download coba di download di Play Store judulnya kitab Sirah Nabawiyah apa cara? Sirah Nabawiyah ditulisnya Sirah Nabawiyah dengan sirahul lain sirah itu sejarah Sirah Nabawiyah sejarah Nabi Muhammad ibu akan baper terbawa perasaan ketika membaca kisah romantisnya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah karena Siti Khadijah istri pertama bagi Rasul Muhammad
Di balik kesuksesan Nabi Muhammad, di balik kehebatan baginda Muhammad, ada wanita hebat di belakangnya. Betul? Ada wanita mulia di belakangnya. Ibu tahu sama Siti Khadijah, saudagar kaya. Waktu nikah sama Rasul kan statusnya janda, benar kan? Gelis, buhan, janda. Gelis, gelis. Setengah kota Mekah milik Siti. Benar apa hendak? Siti apa hendak? Masya Allah. Setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Abah. Tapi di saat terakhir wafat Siti Khadijah, tidak satupun baju mahal menempel di kulit Siti Khadijah. Tidak satupun perhiasan emas menempel di jari Siti Khadijah. Bahkan Allah Akbar, ketika Nabi Muhammad bobo di pangkuan Siti Khadijah, tak ia sok contohan kurang pak, lamun rumah tangga hayang sakinah, hayang romantis, ibu kudu minta nyuruh suami bobo di paha ibu. Makanya baca sejarah nabat supaya apal. Nabi Muhammad pulang dakwah capek. Dakwah zaman Nabi beda aja ayeuna. Mau balik akhir zaman mah geunah, Roma muda mah geunah, Kiai Unjil mah geunah. Ngundang jauh-jauh hari, kadang-kadang pakai DP. Kamu DP? Jauh lagi nama datang naik mobil, di suguhan hayang naon, sagala, bentar udun, sampurna mil, seselong. Ayah, nuhun ka haji. Orang amin ayah, beas, kemur bawaun. Ngeunah, balik ke zaman pak. Datang disambut petasan, disambut sholawat, disambut hadroh, dicium tangan, mulianya Masya Allah. Padahal boleh jadi dia lebih hina ketimbang yang hadir malam itu. Boleh jadi mama lebih mulia di hadapan Allah ketimbang saya yang berbicara di panggung itu. Boleh jadi abah yang pertama masuk surga dan saya yang pertama masuk neraka. Dan di hadapan Allah bukan ilmu, bukan jabatan, bukan harta, tapi iman dan takwa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sih salam. Isi kaget duit kayak ini. Oke ibu nanya. Beda waktu di dakwah zaman baginda Muhammad. Beliau berangkat dengan Abu Bakar Siddiq. Boro-boro naik motor. Nabi Muhammad jalan kaki dengan Abu Bakar Siddiq melewati pasir panas. Oh iya tahu. Beberapa sekali ngegesik panas. Itu berangkat dari Mekah ke Taif, itu perjalanan kurang lebih hampir 500 km gitu ya, itu 200 itulah orang jalan kaki ratusan kilometer dengan Abu Bakar Siddiq berdua, mana yang asisten lah gitu. Begitu sampai di Taif, bukan sambutan hangat yang beliau terima, bukan lantunan sholawat yang beliau dengar, bukan suara petasan yang menyambut kedatangan beliau, tapi lemparan batu ke orang unta, cacian, hinaan yang beliau terima. Bahkan gigi belakang Rasulullah sampai patah mengeluarkan darah mengalir dari dadi baginda Muhammad sallallahu alaihi. Jibril tak mampu, tak kuat melihat Rasulnya diperlakukan seperti itu. Jibril menangis meminta kepada Allah, ya Rabb, ini sepuluh orang Jibril nyarios ka Kanjeng Nabi Muhammad. Jibril nyarios ka Rasul, ya Rasulullah. Mintakan azab kepada Allah, ya Rasul. Minta izin engkau kepada Allah
akan aku hancurkan penduduk negeri Taif dengan satu kali badut saja. Saur malaikat. Nabi mengangkat tangan, tidak ya Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya Allah, jangan kau timpakan azab kepada mereka, jangan kau siksa mereka, mereka belum tahu aku nabinya. Fa innahum la ya. Maka dalam umat akhir zaman ayeuna, umat Nabi Muhammad nyeun dosa ke Allah, judi, zina, mabuk, korupsi, durhaka kepada orang tua, maka siksanya ditanggung, langsung dibayar, karena ada doanya Nabi Muhammad, ada cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat bahula ketika umat Nabi Lut melakukan free sex, penyimpangan seks. Zaman umat Nabi Lut, lalaki resep maka lalaki awewe resep maka eta zaman Nabi Lut. Bahkan dalam ayat di akhir zaman kos itu kita salah hirup eta purna hirup zaman Nabi Lut alaihi, bahkan termasuk istri Nabi Lut lesbi. Eta awe jeung awe kumaha eta laki sih mending aya pedang, yang kan pedang oke mending lah gitu. Dari awe-awe ciri kakok ada mikirlah pokoknya teman langsung dikontanan siksana ku Gusti. Umat Nabi Nuh langsung dikontanan siksana ku Allah, tapi tidak dengan umatnya Nabi Muhammad. Maka sampaikan salawat kepada Rasulullah sebagai bukti terima kasih, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Semoga Tuhan menyertakan wangikan pusara baginda, kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia Nabi Muhammad, petunjuk umat dari dunia sampai rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi semua. Allah ala Muhammad ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Begitulah perjuangan Rasulullah. Pulang dakwah tarang betihan buntu potong capek, pulang ke rumah Khadijah menangis, ya Rasulullah, aku tidak sanggup melihat engkau menderita ya Habibullah. Silahkan kau tidur di pahaku ya Rasulullah. Eta akhlak sitri kita lewat tuh, kata akhlak sitri. Bahkan ketika Rasul bobok di paha Siti Khadijah, itu Siti Khadijah menangis. Bagaimana perjuangan seorang Nabi yang luar sabarnya luar biasa. Nabi Nuh sabar ke Nabi Nuh, tapi tidak sampai kepada Rasulullah. Nabi Ayub, tahu Nabi Ayub itu diberikan ujian oleh Allah, diberi penyakit kista, bulu, borok. Eta penyakit Nabi belatung di seluruh badan. Ujian di Allah. Tapi di saat mau sholat, eta belatung dicabutan ke Nabi Ayub, disimpan di piring. Beres sholat, eta belatung diasuh gede. Sabarna Nabi Ayub alaihissalam, tapi tidak sampai sabarnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh sabar.
tapi tidak sampai kepada Rasulullah. Maka Siti Khadijah menangis, Nabi bangun karena air matanya menetes ke pipi baginda Muhammad. Kata Rasulullah, ya Sumairah, itu Rasulullah Pak. Oh ya, tahu ya itu. Ya, adik apa kapal majikan? Ini dia. Iyalah. Minimal jangan manggil nama. Jangan manggil nama, nggak boleh. Pas sholat, Abbas, Abbas. Nanti Wak Abbas marah. Gandeng, kong, Abbas. Atau buraknya jadi Bas Komber. Panggil suami dengan bahasa yang baik. Bapak, ayah, abi, abah. Kurangnya ke pemajikan gitu, mama, ayang, umi. Yang namun sholat yang manggil ayang, kade hati-hati. Yang keberapa maksudnya? Berarti sama istri manggil yang pertama mama, yang kedua umi, yang ketiga ayang, yang keempat masih dalam pencarian. Ya kayu, kayu barokah. Oh, dewasa. Guys, saya boleh kenapa tadi? Nabi bertanya kepada Siti, kunaon anjeun nangis gelis? Kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah denganku? Apa kau menyesal harta menangis? Kata Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena aku bahagia. Maka Nabi berdoa, ya Allah, tidak ada wanita yang masuk surga kecuali Siti Khadijah sudah berada di dalamnya. Amin ya Rabbal. Amin. Kita sholawat untuk Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Setuju? Nanti kalau ke Makkah, jarah ke Ma'la. Di situ ada makam Siti Khadijah berdampingan dengan makamnya Mbah Maimun Subair dan berdampingan dengan makamnya para ulama-ulama Indonesia. Alhamdulillah. Sahuna fid dunya fawzuna fil akhirah. Nanti di rumah praktekkan baca kayak tadi mah nggak bisa, itu mah halus dong. Yang biasa aja bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Kata lagi ini bisa. Penting ulah bari ambek-ambekan, ulah bari memarahan. Lalu ibu balik video, salah pikir nyerihun, kernyerihun. Maju ibu solawat gaya memarahan, karena malu benar. Jadi mungkin salatullah, salamullah, kawan. Itu salah dia, pulang saja. Makan lah. Nah, coba dengerin. Ini sih betahyo. Ikulah nama Haji Muhammad. Wajah ruhi wajah sati Haji Muhammad Zita. Tadi.
صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي Sallu alaihi sallu. Pernah ngaji Muhammad lagi pernah? Pernah kan? Pernah dengar pernah? Hadir pernah? Begitu soalnya kan? Sallu alaihi Sallu alaihi belum jangan. Nah, orang naik dari sapu, dari sapu. Ayo jam 12. Dihanap mengguna. Suri, weh. Masuk capek mah di mana? Di luhur mah jurus bijil kabeh. Gunung Gugung, Enter Senok, Ajul Genang, Ajak Marmot. Intina lamun hayang berkah hirup, berkah harta, berkah ilmu, rumah tangga sakinah, segerkeun baca sholawat. Naon sholawat teh? Muji, menyanjung, memuja Nabi Muhammad. Laulaka lamma khalaqtun aflah lebih amin. Wal aya alam dunia di besina lamun teu aya nurna kanjeng Nabi Muhammad. Makanya nanti bulan Maulid sebentar lagi kan, Maulid bikin Maulid pengembaliannya. Walaupun banyak yang bilang Maulid tidak, dituna kerajaban, dituna tawasulan, dituna Maulid tahlilan, dituna cek nyana gitu, cek manehna. Balikan begini, si akhir hati gitu. Urang mulu dan semata-mata mengagungkan cinta kita kepada baginda Muhammad. Insya Allah bulan Maulid banyak jadwal ceramah di daerah Tangerang, Serang, Pandeglang sampai Sumur gitu. Bahkan udah nyawa pila sama paman Haji Hasan Mubarok di daerah Serang. Di mana hendak pagi kan itu kasihnya. Nanti Serang mana ya? Daerah itu lah. Baros. Kalau jalur di sini, jalur Pasar Kemis, biasanya suka istirahat di Talaga Bestari di Padewan Karno. Kalau di Balaraja, istirahatnya di Abah Haji Samawi, orangnya ada di dalam itu. Kalau nanti daerah sini, akan istirahat di guru kita Abah Kiai Bunyian. Tapi suka lain, dan ceramah apa Pak? Guru nama malam kayak ini ke alam gaib. Guru nama keluar malam kayak ini. Tapi karena kecintaan beliau kepada jamaah, kecintaan beliau kepada sahabat, kepada anak, beliau menyempatkan hadir yang harus malam ini beliau ceramah. Tepuk tangan untuk guru kita. Mudah-mudahan beliau sehat sampai umur amin. Terakhir balik di dia kudu aya bukti ulah ngandung tepung biji manis sare biji
Buka dua. Nah, bener salah. Mungkin hidup banget mas. Mungkin kuda pahlawan. Nuka tilu isukan. Isukan mana? Isukan. Mun salaki balik di pasar, di Serang, di coba biasakeun sina hees, sina saret, dina pahayu. Cara Siti Khadijah menyuruh baginda Rasul cek mama teh, ayah sini. Kenapa? Lebat. Coba harut. Oh iya tahu nama hese. Awena romantis, salah kira edan. Salah kira romantis, awena tuh belum. Hese berapa yang urutan Rasul teh hese. Makna lupa kedua macam so. Sehingga masih bisa nyalakan Rasul. Minimal malam ini kita mimpi ketemu dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Dikarenakan 2 jam sudah saya ceramah dan waktu sudah pukul bukan. Awak juga sudah kawasan, waktunya minum obat. Karena apa? Mubalik kebanyakan sakit. Mubalik itu kurang kasih sayang. Benar tuh? Kurang kasih sayang mubalik. Di luar rumah putih, membuka batur. Batu bisa dipakai bukan batur. Di imah jarang. Tadi UPKI mah, tadi isu UPKI mah, pemanikan dia tadi. Kurang ngerti, tapi waktu sebentar. Mama, maafkan ayah, harus berangkat hari ini juga. Ya udah, ke hati. Tolong dikira mau balik dulu, nah ribu. Waktu lu kena aja mau balik, lu menjelang subuh, balik celana, benar tuh? Balik celana, begitu lek naik, terus buka celana terus nawa. Assalamualaikum, ayah. Nunggu tengah putih, Allah Akbar. Itu saja, terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapan kepada guru besar kita yang telah memberikan pencerahan.